Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Indahwati Lestari, dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area pada program studi manajemen dengan jabatan akademik asisten ahli. Adapun mata kuliah yang diamanahkan kepada saya di kampus adalah Sistem Informasi Manajemen, Kewirausahaan, dan Manajemen Strategi. Maksud tujuan dari video ini adalah pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang biasa disebut dengan PDD UKT PT. Bidang pengajaran, saat ini saya mencoba untuk membawakan mata kuliah Manajemen Strategi dengan bobot 3 SKS untuk perkuliahan semester 6. Dalam video ini, yang akan saya tampilkan adalah yang pertama mendeskripsikan mata kuliah Manajemen Strategi. Kemudian yang kedua menjelaskan CPMK atau pembelajaran mata kuliah. Ketiga menjelaskan materi pembelajaran. Yang keempat menjelaskan sistem pembelajaran. Dan yang kelima menjelaskan metode pembelajaran. Serta yang keenam adalah menjelaskan mengenai proses penilaian. Kita mulai dengan mendeskripsikan mata kuliah manajemen strategi. Manajemen strategi ini merupakan mata kuliah yang mengajarkan pada mahasiswa sebuah pengetahuan tentang manajemen strategi sebuah perusahaan yang meliputi bagaimana memformulasikan strategi atau memilih strategi yang tepat, lalu menerapkannya, dan mengevaluasi permasalahan apa saja yang dihadapi oleh perusahaan dengan strategi tersebut. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK ini adalah yang pertama, mengerti fungsi dari manajemen strategi. Yang kedua, mampu mengenali kekuatan dan kelemahan strategi perusahaan. Yang ketiga, mampu mengenali peluang dan ancaman sebuah perusahaan. Yang keempat dan kelima adalah mampu melakukan analisa SWOT. Yang keenam, mampu memahami tujuan jangka panjang strategi. Yang ketujuh, mampu menerapkan strategi diversifikasi maupun defensif. Yang kedelapan ini adalah ujian tengah semester. Yang ketujuh, mampu memahami alat-alat untuk mencapai strategi. Yang ke-8 dan ke-9 yaitu mampu mengidentifikasi masalah dalam implementasi strategi. Yang ke-10 mampu menjelaskan permasalahan pemasaran dan keuangan dalam penerapan strategi. Kemudian yang ke-11 dan 12 yaitu mampu mengevaluasi strategi yang digunakan oleh perusahaan. Yang ke-13 adalah mampu menjelaskan permasalahan pemasaran dan keuangan dalam penerapan strategi. Kemudian di pertemuan ke-14 dan ke-15, mahasiswa diharapkan mampu mengevaluasi strategi yang digunakan oleh perusahaan. Dan yang terakhir di pertemuan ke-16 itu adalah ujian akhir semester. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan selama perkuliahan adalah DIA, yaitu Delivery Interaction Assessment, di mana saya menggunakan metode ceramah kepada mahasiswa, kemudian saya juga mereferensikan kepada mahasiswa teks buku mengenai manajemen strategi dan beberapa buku teks lainnya. Saya juga meminta kepada para mahasiswa untuk aktif mendownload e-book, membaca artikel-artikel khususnya mengenai manajemen strategi dalam suatu perusahaan. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu e-learning UMA. Di sana saya mengupload RPS, kontrak kuliah, mengabsensi. Saya juga menggunakan Google Class untuk membuat tugas-tugas kepada mahasiswa, yang kemudian saya juga menggunakan Zoom Meeting dalam perkuliahan online. Metode interaction yang saya lakukan dalam pembelajaran ini adalah mahasiswa bisa berinteraksi dalam proses pembelajaran untuk berdiskusi dan bertanya. Dan jika mahasiswa tidak bertanya kepada saya akan memancing kepada mahasiswa untuk bertanya kepada mahasiswa. Selain itu, saya juga berinteraksi dalam kelas dan juga di luar kelas yang memperbolehkan mahasiswa saya untuk menanyakan mengenai perkuliahan yang memang mereka belum mengerti ketika dijelaskan di dalam kelas, yaitu menggunakan grup WhatsApp yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian asesmen yang merupakan sistem penilaian dan evaluasi. Sistem nilai yang diberikan adalah dengan menggunakan bobot nilai 10% untuk partisipasi, 50% untuk tugas dan aktivitas, 15% untuk ujian tengah semester, dan 25% untuk ujian akhir semester. Dengan catatan kehadiran mahasiswa itu minimal harus 75%. Nilai dari hasil mahasiswa didapat dari kemampuan mahasiswa itu sendiri dengan menggunakan penilaian acuan norma yang sudah diberikan atau disingkat dengan PAN, yaitu dengan kisaran rentang
Jika nilainya itu di atas 85 itu akan diberi nilai A, B plus itu 77,5 sampai 84,9, untuk nilai B itu 70 sampai 77,7, kemudian untuk C plus itu 62,5 sampai 69,9, untuk C yaitu 55 sampai 62,9, D yaitu nilai 45 sampai 54,9, dan E lebih kecil dari 44. Demikian video mengenai metode pembelajaran saya. Selanjutnya saya akan tampilkan cuplikan video pembelajaran di kelas saya dengan menggunakan Zoom Meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik sekalian. Hari ini kita akan mempelajari mengenai analisis SWOT ya, terkait dengan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Ini merupakan lanjutan dari pertemuan minggu lalu ya. Pertemuan minggu lalu itu kita membahas mengenai strategi kompetitif dan juga daya saing perusahaan. Nah, lanjutan dari pertemuan minggu lalu adalah terkait analisis SWOT. Sebelum kita lanjut mengenai apa sih yang dimaksud dengan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, marilah kita membaca doa sesuai ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Kita mengetahui ya, bahwa lingkungan yang dihadapi oleh setiap perusahaan itu memang harus dibedakan antara lingkungan dalam atau internal environment dan juga lingkungan luar atau external environment. Lingkungan dalam ini memang mencakup setiap kecenderungan, kekuatan, dan kejadian yang timbul di dalam perusahaan dan mempengaruhi kegiatan serta keberhasilan setiap usaha. Ya, jadi kecenderungan, kekuatan, dan kejadian itu sebenarnya memang dapat mempengaruhi kegiatan dan keberhasilan perusahaan, ya, dengan cara yang berbeda-beda. Sebagian kecenderungan, kekuatan, dan kejadian yang berasal dari dalam perusahaan ini memang merupakan kemampuan atau kekuatan yang akan mendukung pencapaian sasaran dalam industri bersaing. Kalau kita lihat di Indonesia ini, satu industri yang cukup bersaing itu ada apa? Kalau dari usaha makanan. Misalnya kita lihat kalau dari perusahaan asing itu ada McD, KFC, Wendy's, AW, dan lain sebagainya, itu sebenarnya mereka saling bersaing. Saling bersaing dalam hal apa? Untuk meningkatkan daya saing masyarakat. Itu masyarakat sekarang sudah mulai menyukai rasa-rasa yang ekstrim. Kita lihat kalau misalnya KFC, oh dia sudah mulai menciptakan banyak rasa nih. Ada all varian, ada yang cheese mungkin, kemudian ada juga yang mungkin yang pedas, sebagainya. Itu kalau kita lihat di berbagai negara, setiap rasa yang diberikan itu berbeda. Kita lihat di Kuala Lumpur, untuk KFC Kuala Lumpur dengan Indonesia itu berbeda. Kemudian nanti di negara lain itu juga berbeda. Nah, inilah yang akan kita pelajari bagaimana setiap perusahaan itu menciptakan satu kekuatan dan juga peluang yang nantinya dapat memberikan satu solusi atas ancaman dan juga kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, kemudian sebagai kecenderungan yang memang menjadi kekuatan dan kejadian tersebut itu memang merupakan unsur-unsur industri yang memberikan peluang bagi semua perusahaan untuk mencapai sasaran-sasarannya. Sasaran itu bisa dalam sasaran jangka pendek dan juga sasaran jangka panjang ya. Sebagian lagi memang merupakan kecenderungan, kekuatan, dan kejadian yang timbul dalam industri yang bersangkutan. Ini memang merupakan satu ancaman ya, yang menghalangi atau menghambat pencapaian sasaran-sasaran dari semua perusahaan. Peluang dan ancaman ini berada di luar pengendalian para pemimpin perusahaan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ancaman, ancaman itu dari mana? Ancaman itu dari luar perusahaan. Kemudian kekuatan itu dari mana? Kekuatan itu dari dalam perusahaan. Misalnya kita memiliki bahan baku yang cukup, kemudian sumber daya manusia yang memang mumpuni atau memiliki komponen kemampuan yang sangat baik, itu merupakan satu kekuatan dalam perusahaan kita.
Kemudian kekuatan dan kelemahan suatu perusahaan ini berkaitan dengan lingkungan dalamnya juga, yang memang menjadi peluang dan ancaman yang berkaitan dengan lingkungan luarnya. Baik dari lingkungan dalam maupun lingkungan luar, ini memang keduanya dipengaruhi dan berkecenderungan menjadi kejadian dan kekuatan yang memang saling mempengaruhi. Kemudian ini ada lingkungan eksternal ya. Lingkungan eksternal ini di dalam kalau kita lihat di PowerPoint ini ada lingkungan jauh, kemudian ada lingkungan industri, lingkungan operasi, dan juga perusahaan. Kalau lingkungan jauh itu dia kaitannya dengan apa? Kaitannya itu seperti yang kita pernah bahas minggu lalu itu ada kaitan dengan ekonomi, sosial, politik, teknologi, dan juga ekologi. Kemudian lingkungan industrinya mencakup apa? Mencakup dengan kekuatan pemasok dan pembeli, ketersediaan barang substitusi, persaingan kompetitif. Kemudian lingkungan operasi. Lingkungan operasi ini kaitannya dengan pesaing, kreditor, pelanggan, tenaga kerja, pemasok, dan yang terakhir ini di sini ada perusahaan. Ya. Kemudian lingkungan internal ini merupakan lingkungan dalam perusahaan yang perlu untuk diidentifikasi kekuatan dan kelemahannya yang meliputi ada 8 komponen di dalamnya. Yang pertama adalah aktivitas bisnis dalam era fungsional, manajemen, pemasaran, keuangan, produksi, penelitian dan pengembangan, kemudian sistem informasi komputer, dan yang terakhir di sini ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini memang yang paling banyak sebenarnya ini dipertanyakan di minggu lalu ya. Sepertinya itu pertanyaan dari Dewi ya atau Raffi ya. Pertanyaan mengenai sumber daya manusia itu sumber daya manusia yang seperti apa yang diinginkan oleh perusahaan? Sumber daya manusia yang bisa mengerti bagaimana cara menghadapi pelanggan. Kemudian keuangan, kita harus punya modal yang cukup dalam mengembangkan satu produk. Karena produk ini kita bukan hanya menciptakan kemudian dipasarkan, tapi kita juga harus tahu bagaimana selera dari masyarakat yang akan kita tuju. Positioning ini siapa? Siapa ya target marketnya? Itu tuh harus tahu. Kemudian manajemen, pemasarannya itu seperti apa? Mungkin pemasaran kalau dia di wilayah yang cakupannya lebih kecil dengan yang lebih besar, itu pasti akan berbeda ya. Kemudian kita masuk lagi di sini ke pengelompokan kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman. Pengelompokan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman ini biasa disebut dengan analisis SWOT. Analisis SWOT ini merupakan singkatan dari strength, weakness, opportunities, dan threats. Strength ini merupakan kekuatan. Kemudian ada kelemahannya itu dari weakness. Kalau kita lihat untuk peluang, peluangnya itu contohnya apa? Ada yang tahu nggak apa itu yang maksud dengan peluang? Misalnya kita lihat masyarakat Indonesia ini sukanya apa? Oh ternyata sukanya itu kalau dari segi mobil, oh sukanya sporty. Kita lihat kalau untuk mobil itu sekarang Honda sudah masuk dalam kategori merek mobil yang banyak diminati oleh anak muda. Kenapa? Karena mungkin model sporty, kemudian juga mengikuti pangsa pasar dan juga mengikuti selera dari masyarakat Indonesia. Ya, sebagian kecenderungan, kejadian, dan kekuatan ini memang berasal dari perusahaan yang semua ditentukan oleh bauran, jenis, atau sumber daya yang tersedia bagi perusahaan pada saat ini dan di masa yang akan datang. Apabila kecenderungan ini memang sudah diketahui dan dimiliki, kita harus meningkatkan daya saing itu sendiri. Maka dari hal itu, peluang atau opportunity ini sebagai contoh misalnya bahwa telah terjadi peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat. Ya, peningkatan daya beli ini memang akan memungkinkan naiknya permintaan atau semua barang yang tersedia di pasar yang merupakan peluang bagi seluruh jenis perusahaan pada seluruh industri. Contoh lainnya adalah kecenderungan masyarakat Indonesia ya, yang memang akhir-akhir ini suka misalnya memakan hamburger. Kecenderungan ini akan memberikan keuntungan sebenarnya bagi perusahaan atau industri yang membuat hamburger. Bukan menguntungkan hanya satu perusahaan aja. Contoh lainnya memang yang merupakan peluang bagi semua perusahaan dalam satu industri adalah kenaikan jumlah penduduk. Perusahaan atau selera masyarakat ini ke arah barang buatan industri tertentu dan kecenderungan untuk menggunakan misalnya barang buatan dalam negeri di mana industri itu berada. Sebaliknya apabila kecenderungan, kejadian, dan kekuatan yang ada ini menimbulkan kerugian bagi seluruh perusahaan yang ada,
maka dalam satu industri ini akan mendapat satu ancaman. Ya, kita lihat juga contoh-contoh yang ada ini sebenarnya nanti akan menjadi satu tugas ya bagi kalian. Kalian harus melihat perusahaan-perusahaan di Indonesia ini yang saling bersaing, tapi mungkin perusahaan lokal ya, bersaing dengan perusahaan luar yang masuk ke Indonesia. Contoh kasusnya apa? Yang mana memang perusahaan lokal ini mungkin tidak bisa melihat daya saing masyarakat yang mungkin lebih suka makan di eh, yang misalnya perusahaan-perusahaan luar seperti KFC, kemudian McD, kenapa kok lebih suka makan di sana? Kenapa tidak suka mungkin makanan-makanan lokal? Kenapa? Karena mungkin kalau kita lihat ya, masyarakat Indonesia ini kenapa kok lebih suka makan ramen misalnya, atau lebih suka makanan-makanan junk food yang berbau Korean style. Mungkin karena sekarang itu, sudah ada film-film yang menjadi drakor misalnya, ketika kita masyarakat Indonesia itu nonton drakor, dilihatnya itu aktor-aktor itu suka makan kimchi sebagaimana dan lain sebagainya, itu membuat selera masyarakat itu terhadap makanan Korea itu meningkat. Nah, itu adalah hal yang memang harus dilihat oleh perusahaan, bagaimana kita melihat peluang, oh ternyata selera masyarakat itu sukanya yang seperti ini, gitu. Atau memang masyarakat itu lebih suka dengan makanan itu yang bergaya seperti ini gitu. Itu harus tahu setiap perusahaan itu bagaimana cara menanganinya ya. Kemudian ada pun unsur-unsur penentu keberhasilan. Unsur-unsur penentu keberhasilan ini adalah berbagai bidang atau sumber daya dalam organisasi atau perusahaan yang harus unggul untuk dapat mendukung pencapaian sasaran sesuai dengan berbagai peluang serta berbagai ancaman yang berlaku baginya ya. Kemudian pertanyaannya apa sih unsur-unsur penentu keberhasilan ini? Nah, ini merupakan sesuatu yang harus ada atau sesuatu yang harus dimiliki untuk dapat memenangkan persaingan. Sebagai contoh ya, perusahaan komputer ini merupakan suatu perusahaan yang dicirikan oleh perusahaan innovation yang sangat cepat. Perubahan ini menyangkut baik peningkatan kemampuan maupun peningkatan jumlah jenis manfaatnya. Kalau kita beli komputer, apa sih yang pertama harus dilihat? Kan bukan masuk dalam contoh yang pertama. Kalau pertama itu kan kita lihat untuk dalam segi makanan, kita harus melihat selera konsumen. Misalnya kita buat makanan itu dengan perusahaannya, lokasinya itu di Indonesia. Berarti kita harus melihat pangsa pasar atau selera masyarakat yang ada di Indonesia. Tentunya itu berbeda dengan masyarakat yang ada di luar negeri seleranya. Kemudian kalau kita lihat contohnya itu komputer, apa yang paling pertama ditentukan oleh mereka adalah dalam segi manfaat. Manfaat kan? Kemudian apakah komputernya itu sesuai antara harga dengan kualitas yang diberikan. Nah, setelah menetapkan pengembangan, nah kemudian ini ada pengembangan ya. Dari unsur-unsur penentu keberhasilan ini, kalau dia produknya itu misalnya komputer, dia harus berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Tidak bisa seperti itu aja, karena nanti dia bisa kalah bersaing dengan perusahaan lain. Kalau kita lihat misalnya handphone Nokia, kenapa Nokia itu mungkin bisa kalah dengan produk-produk yang sekarang ini sudah ada, misalnya Android. Kenapa? Karena inovasinya kurang. Kemudian kalau kita lihat lagi iPhone, kenapa iPhone itu walaupun harganya semakin meningkat, semakin mahal dia, orang semakin mau membeli. Kenapa? Karena yang dijualnya itu bukan lagi dalam hal mungkin manfaat, tapi sudah dari image. Bagaimana orang ketika menggunakan iPhone itu dia merasa bangga, karena dia punya segmentasi atau masyarakat yang dituju itu sudah menengah ke atas. Nah, jadi selera masyarakat itu akan berbeda gitu. Kalau kita lihat mungkin eh, kalau kita lihat mungkin dari tas ya, misalnya kita lihat tas dengan merek Hermes. Kenapa semakin mahal harganya, orang semakin mau membeli? Karena segmennya berbeda. Ketika segmennya berbeda, maka selera masyarakat itu juga akan berbeda. Itu yang harus kita ketahui ya. Kemudian pengembangan barang ini memang sebagai salah satu unsur penentu keberhasilan bagi setiap perusahaan pembuat komputer yang saya contohkan tadi. Maka selanjutnya harus diukur apakah perusahaan pembuat komputer yang sedang dimiliki ini memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukan pengembangan barang. Ya, apabila sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan tersebut cukup dari segi jumlah dan jenisnya,
dan memang perusahaan itu tidak memiliki pesaing di pasar, maka yang harus dipertahankan adalah dalam segi manfaat. Nah, kemudian di sini ada lingkungan luar semesta dan unsur-unsur lingkungan penentu. Lingkungan luar semesta ini memang keseluruhan kecenderungan, kejadian, dan kekuatan yang berasal dari luar perusahaan dan memang mempengaruhi seluruh perusahaan yang ada dalam satu industri. Kemudian di sini ada lingkungan penentu ya ini. Lingkungan penentu ini memang merupakan kecenderungan atau kejadian kekuatan yang mempunyai pengaruh langsung terhadap kegiatan yang ada di dalam perusahaan. Jadi kalau kita lihat lagi ya, pengaruh perubahan lingkungan luar ini akan berbeda untuk perusahaan yang berbeda. Jadi nggak semua perusahaan itu lingkungan luar semesta dan lingkungan penentunya itu sama. Jadi kalau untuk unsur-unsur lingkungan luar semesta yang punya pengaruh langsung terhadap kegiatan perusahaan ini memang unsur lingkungan ini mempunyai pengaruh langsung terhadap perusahaan dalam industri. Industri yang berbeda mempunyai unsur lingkungan yang berbeda lagi. Akan tetapi seluruh perusahaan pada satu industri ini menghadapi unsur lingkungan penentu yang sama, tapi menerima pengaruh yang berbeda dari unsur yang sama itu. Ini udah pernah kita bahas dari pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Kan sudah pernah juga ini dikuiskan. Kita buat kuis ini sudah pernah dikumpul juga. Kemudian memang perlu diperhatikan bahwa apabila unsur-unsur penentu keberhasilan atau key success factor ini menentukan kekuatan dan kelemahan perusahaan, maka unsur-unsur lingkungan penentu ini menentukan peluang ancaman yang berlaku bagi perusahaan tersebut. Ya. Nah, lanjut saja kita ke lingkungan luar. Lingkungan luar ini di sini ada ekonomi, sosial budaya, teknologi, politik, dan hukum. Kalau kita lihat lingkungan luar untuk ekonomi, ini di sini ada pendapatan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, kenaikan harga umum, nilai tukar uang, kemudian upah, bunga, pajak, daya beli atau productivity, kebijakan moneter, dan fiskal. Kemudian untuk sosial budaya ini, kaitannya itu ke penerimaan masyarakat terhadap industri. Kemudian pertumbuhan penduduk, tingkat pertumbuhan masyarakat, gaya hidup masyarakat, selera dan pola konsumsi masyarakat, serta agama, adat istiadat, dan kebiasaan, tingkat pengangguran, dan persamaan hak. Ini harus diketahui oleh setiap perusahaan, baik perusahaan dalam negeri maupun perusahaan luar negeri ya. Kemudian di sini ada politik dan hukum. Politik dan hukum ini cakupannya ke 7 komponen, diantaranya adalah ideologi politik pemerintah, sikap politik pemerintah, peraturan pemerintah, jumlah hak cipta, pengawasan pencemaran, peraturan ketenagakerjaan, dan peraturan persaingan usaha. Kemudian untuk lingkungan luar ini yang terakhir ada teknologi, yaitu teknologi yang tersedia, kecenderungan perkembangan teknologi, tingkat perubahan teknologi, dan yang terakhir lingkungan dalam. Lingkungan dalam ini dia masuknya ini seperti biasa, dia akan masuk di produksi, SDM, keuangan, pemasaran organisasi, penelitian pengembangan, dan SIM atau sistem informasi manajemen. Nah, perubahan lingkungan luar ini terhadap kegiatan dan keberhasilan suatu perusahaan ini akan bergantung kepada sejauh mana perusahaan tersebut terlibat dalam kegiatan antar bangsa. Ya, perubahan peluang dan ancaman yang diakibatkan oleh perubahan luar ini memang diperkirakan dengan mengikuti langkah-langkah yang diantaranya adalah mengenali dan menetapkan lingkungan penentu bagi bidang usaha yang sedang diamati. Kemudian kita harus mengamati juga perubahan lingkungan luar permasalahan di mana salah satu atau beberapa unsur lingkungan ini menjadi bidang usaha yang bersangkutan termasuk di dalamnya. Kemudian kita harus memperkirakan juga akibat keseluruhan yang timbul dari perusahaan unsur lingkungan penentu tersebut. Selanjutnya di sini pengukuran kekuatan dan kelemahan ini kita harus melihat dari segi operasi produksi, SDM, keuangan, pemasaran, organisasi, penelitian dan pengembangan, dan juga sistem informasi manajemennya. Dan juga penentuan kekuatan dan kelemahan ini dilakukan dengan cara mengenali jenis dan bidang usaha, mengenali pesaing, kemudian merumuskan unsur penentu keberhasilan di mana bidang usaha yang sedang dikaji itu berada, kemudian mengkaji dan mengukur berbagai jenis sumber daya yang tersedia, menentukan bidang-bidang kekuatan dan kelemahan utama bidang usaha, serta menentukan kekuatan dan kelemahan bidang usaha dengan cara membandingkan sumber daya antara yang dimiliki bidang usaha dengan yang dimiliki oleh pesaing.
Nah, ini yang terakhir mengenai pengukuran kekuatan kelemahan. Sebenarnya ini saling berkaitan ya dengan slide sebelumnya, tapi dia itu lebih dominankan dengan bidang usaha atau perusahaan dengan cara menentukan unsur penentu keberhasilan, memberikan bobot untuk setiap penentu keberhasilan berdasarkan tingkat pentingnya bagi keberhasilan usaha, mengkaji setiap unsur untuk menentukan apakah unsur yang ada ini memang merupakan kekuatan atau kelemahan bagi perusahaan. Kemudian yang terakhir itu menetapkan unsur-unsur penentu keberhasilan memang merupakan kekuatan dan merupakan kelemahan dalam perusahaan. Oke? Ini merupakan pembelajaran kita mengenai analisis SWOT. Kira-kira dari yang saya paparkan tadi, apakah ada yang ingin dipertanyakan atau mungkin ada yang belum jelas? Saya persilakan. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Ya, Natasha, silakan suaranya. Mana tadi Natasha? Tidak jadi bertanya. Yang lain semua udah cukup jelas? Raffi udah jelas? Oke, saya pikir kalau tidak ada yang ingin bertanya atau sudah cukup jelas, ini ada satu tugas dari saya. Coba kemarin kan kita sudah membuat satu kelompok ya. Buat dari kelompok yang sudah dibagikan itu satu kelompok itu ada sekitar 3-4 orang kayaknya ya minggu lalu. Nah, ini kalian coba cari contoh kasus yang ada dalam satu perusahaan, kemudian dianalisis masalah yang ada dengan menggunakan metode analisis SWOT. Metode analisis SWOT ini seperti yang sudah pernah kita pelajari di 2 minggu sebelumnya ya. Nanti kalian buat satu nilai-nilainya ada 5, 4, 3, 2, 1 yang pernah kita pelajari sebelumnya. Kemudian itu dikerjakan secara kelompok. Nah, nanti bisa dikumpulkan menggunakan media e-learning. Nanti saya buat postingannya di e-learning. Atau kalau memang agak kesulitan di GCR juga bisa lah ya. Kita buat juga di Google Classroom juga. Jadi nanti kita buat, kalian nanti kumpulkan aja di 2 media. Jadi kalau misalnya nanti ada yang mungkin tidak masuk di e-learning, saya masih ada peninggalnya di Google Classroom ya. Tapi yang paling penting ini kalian masukkan dulu di media e-learning ya. Oke, saya pikir sampai di sini dulu ya perkuliahan kita. Semuanya saya pikir sudah jelas. Nanti kalau ada yang belum jelas boleh juga japri saya ya. Oke, saya sudahi dulu perkuliahan kita di sore hari ini. Semoga sehat-sehat semuanya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.